teman-teman semua, perkenalkan nama saya Priscilia Geralda Helmase, NIM 2019-33052 dari Prodi Pendidikan Ekonomi di Universitas Patimura, Ambon. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu masalah utama perekonomian di Indonesia, dan itu adalah pengangguran. Kira-kira apa yang akan kita bahas ya? Yuk simak penjelasannya. Oke teman-teman, apa itu sih pengangguran? Jadi, pengangguran menurut Wikipedia adalah istilah untuk orang-orang yang tidak bekerja sama sekali atau orang-orang yang belum memiliki pekerjaan dan sedang berusaha untuk mencari pekerjaan yang layak. Jadi setelah penjelasan itu, terus kenapa pengangguran bisa menjadi masalah utama perekonomian Indonesia? Teman-teman bisa melihat pada slide di samping saya. Di situ, kenapa pengangguran menjadi masalah utama perekonomian Indonesia? Karena pengangguran itu kan orang yang tidak memiliki pekerjaan, berarti dia juga tidak memiliki pendapatan, jadi pendapatannya menurun dan mengakibatkan daya belinya juga menurun, sehingga mengakibatkan ekonomi terganggu. Dan pengangguran juga dapat menyebabkan kemiskinan, teman-teman. Itulah mengapa pengangguran menjadi masalah utama dalam perekonomian Indonesia. Oke teman-teman, berikut beberapa faktor yang menyebabkan banyaknya tingkat pengangguran di Indonesia. Yang pertama, ketidakseimbangan antara jumlah pencari kerja dan lapangan kerja. Yang dimaksudkan dengan ketidakseimbangan di sini adalah ternyata bahwa para pencari kerja jumlahnya lebih banyak daripada lapangan pekerjaan yang tersedia di Indonesia. Dan yang kedua, adanya kemajuan teknologi. Di era globalisasi ini, perusahaan memiliki pandangan bahwa ternyata kerja teknologi akan membuat pekerjaan jauh lebih efektif bila dibandingkan dengan tenaga manusia. Hal ini mengakibatkan perusahaan mengejar tenaga manusia dan menggantikannya dengan teknologi. Yang ketiga, kurangnya pendidikan. Kurangnya pendidikan ini menjadi salah satu faktor penyebab pengangguran. Pekerja yang mempunyai pendidikan minim akan kalah saing dengan para calon pekerja yang memiliki pendidikan lebih tinggi. Maka dari itu, kurangnya pendidikan dapat menghambat seseorang dalam mencari kerja. Yang keempat, kurangnya keterampilan para pekerja. Yang kelima, harapan yang terlalu tinggi untuk para pekerja. Dan yang terakhir, yang keenam, PHK atau pemutusan hubungan kerja biasanya terjadi pada saat berakhirnya kontrak atau biasanya dilakukan perusahaan untuk menstabilkan sistem kerja. Jenis-jenis pengangguran. Ada 8 jenis pengangguran, yaitu diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengangguran faksional. Pengangguran ini disebabkan karena transisi sementara dalam kehidupan seseorang. Yang kedua, pengangguran siklus. Pengangguran ini disebabkan karena pengurangan tenaga kerja akibat dari siklus bisnis dan atau fluktuasi ekonomi seperti resesi. Yang ketiga, pengangguran struktural. Pengangguran ini terjadi karena ketidakcocokan antara keterampilan yang dimiliki pekerja dan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat, pengangguran musiman. Pengangguran ini seperti namanya mengabarkan bahwa situasi ketika pekerja menjadi pengangguran pada waktu-waktu tertentu dalam setahun ketika permintaan menurun. Kelima, pengangguran jangka panjang adalah orang yang tidak memiliki pekerjaan selama lebih dari 27 minggu. Biasanya pengangguran ini disebabkan karena resesi atau skill pekerja yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan pasar. Yang keenam, pengangguran klasik biasanya terjadi karena perusahaan harus membayar lebih per karyawan. Akibatnya mereka hanya mampu menggaji beberapa karyawan dan memaksa mereka memberhentikan yang lainnya. Yang ketujuh, pengangguran terselubung adalah bentuk pengangguran di mana tampaknya seseorang dipekerjakan padahal tidak. Yang kedelapan atau yang terakhir, pengangguran kasual adalah pengangguran yang terjadi ketika pekerja tidak memiliki pekerjaan karena kontrak kerja yang telah berakhir. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui jenis-jenis pengangguran yang ada, maka solusi apa yang paling tepat untuk mengatasi pengangguran yang ada di Indonesia saat ini?
Yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Hal yang paling utama untuk mengatasi pengangguran adalah dengan membuka lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya. Yang kedua, memberikan pelatihan khusus. Program pelatihan diperlukan untuk orang-orang yang ingin mengembangkan keterampilannya. Program ini dapat menciptakan peluang untuk mencetak pekerja-pekerja yang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dan yang ketiga, meningkatkan mutu pendidikan dan jiwa kewirausahaan. Tentunya dengan mutu pendidikan yang baik, maka akan membuat sumber daya manusia yang berkualitas. Sedangkan jiwa kewirausahaan dapat dilakukan sejak dini, dimulai dari sekolah. Karena dengan mempunyai jiwa kewirausahaan, maka tentunya akan membuat setiap orang mampu mendirikan bisnis dan usaha sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang lain. Oke teman-teman, itu tadi 5 solusi untuk mengatasi tingkat pengangguran di Indonesia saat ini. Menurut saya, solusi untuk mengurangi tingkat pengangguran di Indonesia saat ini adalah harus adanya peran pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang bisa terciptanya lapangan pekerjaan serta menjalankan kebijakan-kebijakan tersebut secara konsisten dan sungguh-sungguh sampai mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang kedua, pemerintah harus memberikan penyuluhan, pembinaan, dan pelatihan kepada masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya masing-masing. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah masyarakat juga harus ikut berpartisipasi dalam upaya pengurangan jumlah pengangguran yang terjadi di Indonesia saat ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu materi kita hari ini, yaitu tentang pengangguran. Semoga materi yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kita berjumpa lagi di next video. Bye bye.